Di sejumlah wilayah, area wisata sudah mulai kembali dibuka. Sikap penuh hati-hati dan terus menahan diri perlu dipegang teguh oleh masyarakat karena pandemi masih jauh dari berakhir. Setelah ditutup selama 3 bulan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan kembali membuka 3 gili yang menjadi favorit wisatawan yang berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah NTB beralasan gili akan kembali dibuka tanggal 20 Juni mendatang karena hingga pekan kedua Juni tidak ada kasus positif corona di 3 kawasan gili tersebut. Namun, pembukaan kembali wisata di 3 pulau wisata ini akan disertai dengan protokol kesehatan ketat. Malioboro juga sudah mulai buka. Sejak Sabtu siang, akses masuk ke kawasan Malioboro dijaga ketat. Warga wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menerapkan jarak fisik. Selain itu, dilakukan pelacakan bagi yang ingin masuk ke Malioboro. Warga diminta melakukan pemindaian QR Code lewat telepon seluler. Nantinya akan terdata identitas warga untuk memudahkan pelacakan terkait penyebaran virus corona. Pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan dilarang masuk kawasan Malioboro. Sebelumnya sejumlah wilayah sudah lebih dulu membuka kawasan wisata mereka. Kita tentu berharap ada ketegasan dan konsistensi aturan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah daerah, diiringi kesadaran penuh dari masyarakat bahwa semua protokol kesehatan wajib diterapkan secara disiplin untuk menghindari penularan COVID-19. Dan yang saat ini cukup membuat banyak warga ibu kota deg-degan adalah mulai dibukanya kembali mal atau pusat perbelanjaan mulai besok Senin 15 Juni. Sebelum kembali beroperasi, manajemen mal memang diharuskan memastikan kesiapan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain menyediakan fasilitas kebersihan dan kesehatan, jam operasional dibatasi antara pukul 11 siang hingga 8 malam dengan daya tampung maksimal 50% dari kapasitas mal. Kami akan mengawasi para pengelola bila sampai ambang batas jumlah pengunjung terlewati akan ditegur. Bila ditegur 2 kali tetap dilanggar, maka akan ditutup sementara. Pembukaan mal jadi salah satu pilihan pemerintah menggerakkan kembali roda ekonomi di tengah pandemi. Selama pandemi corona, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 83 mal. Menurut Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, penutupan ini membuat pengusaha mal rugi hingga 9,8 triliun rupiah. Nafsu tatanan normal baru ini sebenarnya tidak layak untuk dinanti-nanti, apalagi sampai direspons dengan euforia. Ingat, hingga kemarin selama 5 hari penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ada di kisaran 1.000 per hari dan baru hari ini di bawah angka 900. Penambahan kasus positif di kisaran 1.000 per hari patut jadi kewaspadaan bersama. Apalagi dari sisi kemampuan tes per hari, Indonesia masih belum cukup kuat. Memang pengetesan jumlah spesimen mencapai lebih dari 18.000 per hari untuk pengumuman hari ini. Namun ini adalah spesimen yang sudah antre untuk dites sejak beberapa hari sampai 2 pekan lalu. Bukan pengetesan berdasarkan jumlah orang per hari. Untuk tes per orang, baru hari ini kita bisa kembali menyentuh angka 9.000 per hari dengan rata-rata sekitar 6 sampai 7.000 per harinya. Jika hasil yang diumumkan tiap sore lebih banyak merupakan hasil pengetesan spesimen yang sudah antre, bisa jadi angka yang muncul tiap sore sebenarnya cerminan kasus beberapa hari sebelumnya. Inilah yang membuat semua pihak harus hati-hati, terutama pemerintah yang mulai menjajal berbagai skenario normal baru. Dengan jumlah tes yang masih dianggap belum memadai, ditambah kemampuan sistem kesehatan yang terbatas. Tetapi ada keperluan untuk menggerakkan roda ekonomi. Mau tak mau, masyarakat harus ekstra hati-hati menjaga diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar mereka. Saya khawatir. Jadi sepertinya tanggung jawab terhadap COVID ini sudah beralih ke kita, ke masyarakat. Nah, saya berharap Pemprov DKI siap untuk ini ada second wave-nya lebih mengerikan kalau sampai ini terjadi karena orang sudah 50% diperbolehkan mulai
hari ini atau mulai Senin untuk mulai bersosialisasi, termasuk naik transportasi umum. Sekali lagi pengawasannya sulit dan nggak mungkin juga aparat yang ada seluruh Indonesia 1.800 yang dideploy oleh Pak Presiden itu TNI dan Polri bisa menguasai ini dengan baik. Jadi memang tanggung jawab Bayu ada di kita. Maka dari itu, kita, masyarakat, tidak boleh sampai salah memaknai konsep tatanan normal baru. New normal adalah upaya menjaga keseimbangan produktivitas dan pergerakan ekonomi di tengah pandemi yang sedang dan masih berlangsung. Bisa dipahami bahwa tentu ada kejenuhan setelah 3 bulan harus berada di rumah saja. Namun, tatanan normal baru bukan berarti kita bisa bebas berperilaku selayaknya saat COVID-19 belum ada. Kini kita jadi punya kesempatan melakukan aktivitas secara terbatas, tetapi tetap harus menahan diri. Dan hanya memang jika ada keperluan yang mendesak. Artinya saudara, segala aktivitas di luar rumah harus tetap mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dengan perlindungan yang maksimal, memperhatikan kebersihan diri dan selalu menjaga jarak fisik. Pastikan aktivitas Anda lah yang diadaptasi untuk menghadapi pandemi, bukan malah alat perlindungan diri seperti masker yang Anda korbankan saat berada di luar rumah. Tindakan yang sederhana yang bisa dilakukan masyarakat. Misalnya, cuci tangan dengan sabun. Itu terbukti bisa menurunkan risiko 35%. Kemudian pakai masker. Pakai masker itu dari penelitian terbukti bisa menurunkan risiko corona 45%. Kemudian jaga jarak. Jaga jarak itu terbukti bisa menurunkan risiko sebanyak 70%. Jadi artinya kalau kita lakukan tindakan ini, kita bisa mencegah risiko lumayan besar. Tapi tentunya harus dilakukan dengan konsisten dan dengan benar ya. Artinya pakai masker bukan asal pakai, cuci tangan bukan asal cuci tangan. Harus ada edukasi yang luas dan menyeluruh dari pemerintah untuk mempersiapkan dan melindungi warga negara menuju tatanan normal baru. Edukasi ini jadi kunci pemahaman masyarakat mengapa cuci tangan secara benar, mengenakan masker dengan tepat, dan jaga jarak memadai bisa menekan risiko tertular COVID-19. Lalu edukasi dari pemerintah jelas mesti diiringi kesadaran kolektif dari warga bahwa kesehatan masyarakat jadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus paham alat perlindungan diri bukan hanya untuk melindungi diri semata, tetapi juga melindungi orang sekitar. Andai kita termasuk orang tanpa gejala yang tidak sadar sudah menyebarkan virus. Lalu setelah edukasi memadai menghasilkan kesadaran kolektif, penegakan hukum untuk mendisiplinkan masyarakat layak dipertimbangkan untuk diterapkan secara luas. Bagaimanapun, kelalaian satu orang bisa jadi membahayakan kesehatan orang lain yang mungkin sudah berupaya melindungi dirinya sendiri. Pandemi masih berlangsung. Tidak ada yang benar-benar normal dalam new normal sampai vaksin ditemukan. Oleh karenanya, ayo terus disiplin melindungi diri sendiri, keluarga, juga orang-orang sekitar. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini. Saya Sofi Syarif, terima kasih. Sampai jumpa.